Nah, sekarang kita berbicara masalah larangan. Intinya bahwasannya apa yang tertuang di dalam nas itu, baik itu terdiri atas kalimat khobar ataupun kalimat larangan, baik itu terdiri atas kalimat nahi atau kalimat perintah, atau hanya kalimat sindiran isti'arah, atau kalimat yang secara tegas menyatakan bahwasannya hal tersebut dilarang atau dicegah, ya, atau hanya samar-samar, sifatnya hanya samar-samar ditunjukkan, hanya samar-samar ditunjukkan karena ayatnya merupakan ayat mutasyabihat misalkan. Semua itu pada dasarnya adalah mengandung unsur perintah dan sekaligus unsur larangan. Pokoknya setiap perintah Allah, setiap pernyataan, setiap firman yang disampaikan oleh Allah, meskipun itu bentuknya kalimat berita, maknanya adalah larangan atau perintah. Udah, cuma dua itu dalam syarak itu. Jadi hanya dua itu dalam syarak. Seperti misalkan kayak kalimat dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kira-kira perintah yang terkandung di situ apa? Apa kira-kira? Dalikal kitabul la raiba fihi. Demikian itu Al-Quran itu merupakan kitab yang tiada keraguan sedikit pun di dalamnya. Berarti maksudnya bagaimana itu? Perintahnya untuk apa? Ya artinya jangan kalian itu sampai mengambil kitab yang selainnya. Jadi bagaimana gitu aja. Kamu jangan mengambil kitab selainnya. Pedomanmu itu hanya Al-Quran. Jadi gitu aja. Jadi salah. Jadi bermakna seolah-olah bermakna perintah di baliknya. Jadi soalnya yang menyampaikan adalah syari', zat yang menciptakan syariat. Dalam hadis pun juga sama. Dalam hadis pun juga sama. Jadi kalau misalkan Nabi kok menceritakan atau menjauhi apa? Atau menyampaikannya meskipun dalam bentuk kalimat berita, seperti kayak misalkan yang kemarin itu ayatul munafiqi salah satu dan seterusnya. Meskipun itu bentuknya kalimat khobar, kalimat berita, susunannya mubtada khobar misalnya, maka tetap maknanya adalah kalau bukan perintah ya maknanya larangan. Jadi kalau maknanya kalau bukan amar ya nahi, itu aja. Nah, bagaimana kalau misalkan ayatnya tersebut dimaknai sebagai larangan? Kalau dimaknai sebagai larangan, maka asal daripada larangan itu maknanya adalah tolabut tarki minal a'la ilal adna. Jadi tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan yang datangnya dari atasan kepada bawahan. Jadi kalau sudah disebutkan tuntutan untuk meninggalkan seperti ini, berarti ini menunjukkan makna wajib. Kalau menunjuk makna wajib itu sebenarnya itu dalam bayangan kita seharusnya tidak boleh berpikiran masalah ini apa, kalau menjauhi berarti saya harus dapat ujroh. Sebenarnya iya mendapatkan ujroh, tapi ujrohnya adalah di akhirat, karena sudah patuh maka mendapatkan ujrohnya di akhirat ya. Jadi ujrohnya di akhirat, makanya kemudian kita sebut sebagai thawab atau fahala atau. Jadi karena perintah, jadi ada maknanya perintah itu seperti itu aslinya. Jadi tolabut tarki minal a'la ilal adna, kebalikannya dari amar tolabul fi'li minal a'la ilal adna. Jadi antara fi'li dan tarki. Jadi maknanya kalau begitu berarti antara amar dan meninggalkan, jadi antara amar dan nahi ya.
antara amar dan larangan. Itu berarti maknanya sama. Pemaknaannya juga sama. Ada larangan yang sifatnya keras sekali. Kalau kamu tidak meninggalkan, neraka kamu. Kan itu keras sekali makna larangan itu. Jadi maknanya keras sekali. Tapi ada juga larangan yang sifatnya itu lunak. Jadi sifatnya yang lunak sekali. Ada yang sifatnya lunak. Tolong ya, jangan melakukan perbuatan seperti ini, perbuatan misalkan coret-coret tembok, coret-coret bangku dan lain sebagainya. Nggak pantas dilihat orang, jangan coret-coret misalkan. Terus kemudian kok ternyata coret-coret. Ternyata coret-coret, disiksa apa enggak? Enggak disiksa. Ya cuman mungkin pengasuhnya tiba-tiba marah-marah gitu. Ya kan? Orang yang nyuruh tiba-tiba marah-marah kan, itu aja kadang-kadang. Tapi kan nggak kemudian terus digantung, dicari betulan. Buktinya apa? Bangku di Pondok Putri itu nggak ada yang bersih. 100% nggak ada. Pasti ada tangan usil dan tangan jahil yang menggambar. Sama dengan itu. Ya kan? Maknanya larangan ternyata itu ada yang derajatnya yang tinggi sekali, ada yang derajatnya rendah.